salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani, musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti thariqat. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore tapi gak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih, mohon maaf kalau jidatnya ada hitam ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam, nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan, emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif, lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud, saya sering sebutkan, orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya Masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau gak? Gak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini. Yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah. Jadi asarus sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Kadang-kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah benar belum? Kira-kira sholatnya diterima gak? Kayaknya gak diterima sih. Soalnya simahum fi wujuhimnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa sholat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Ya, ada orang gak sholat, kita suzon ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat gak sholat, padahal dia sudah jamak. Bisa gak begitu? Ya? Susah ya. Emang begitu sih ya. Di otak ini, ya, kortek depan ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Otak reptil itu 5-10%. Selebihnya sisanya berapa? Otak kanan, otak kiri 40, 45 ya, 45 kiri kanan itulah yang akan mendalami thariqat, hakikat, ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini. Makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali. Cari lawan terus, karena reptil kan suka nyari lawan.
kepalanya begini terus tuh. Siapa lo? Aliran baru nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau nggak menghindar, ngelawan. Begitulah terus. Ulaika kal an'am. Nyalak mulu, ya. Maka di Quran disebut seperti kalbun, seperti si kuku. Jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas. Yalhas itu lidahnya begitu mulu. Auzubillah min dzalik. Kita ini jangan-jangan baru sujud fisiknya, belum sujud. Kita baru sujud fikih mazhab, belum sujud thariqat. Kalau sudah sujud thariqat, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah. Dihina-hinain benar, baru berbuah namanya tawadu. Tawadu, rendah hati, namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu buah dari orang dari tarekat. Zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama ala bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Ya Allah. Gampang tuh? Bismillah. Gimana cara nyebutnya? Allah. Gitu cara nyebutnya? Enggak. Ada tekniknya. Ya. Itu yang mahal. Ya, harus pakai talqin. Harus pakai talqin, mahal itu. Maka barang begini nggak boleh diobral, haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah, karena dia seafdol zikir. Kalau diobral, orang nggak menghormati barang ini, nanti dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. Talqin sini, karena diobral talqinnya, dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya. Karena dia nganggap, kita kalau beli cincin tepi jalan, pede nggak pakai tiap hari. Tapi kalau beli cincin ini toko yang eksklusif, pede nggak pakai tiap hari? Pede. Kira-kira begitu, ya. Ini lebih dari cincin. Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri. Mau obral-obralan, maka dalam thariqah kami, talqin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama at-ta'allum wa ta'lim, ngaji. Udah bener ilmunya, baru talqin. Udah hilang syaknya, sehingga dia tahu nama yang akan dibaca dia adalah zat yang maha agung. Maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca. Nggak mungkin lewat Zoom, pasti dijemput kok. Antum ini kan lucu, takut COVID ngaji lewat Zoom. Tapi kalau pengen makan resto, datang langsung. Ya salam, ya. Nggak adil sama diri sendiri. Takut ngurus badan fisik, tapi virus rohani dibiarkan. Sampai mati begitu aja lah, ya. Rasain aja terus. Nggak ada perkembangan dalam batin kita. Nggak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang adil, yang proporsional, jelas. Lagi pengen makan redok, ya. Datang ngantri lagi. Masuknya pakai masker pas makan. Mungkin. Nih ditutup nih. Mam, bisa nggak? Ya kan nggak bisa. Makan pakai masker bisa nggak? Gaya-gayaan doang pakai masker. Ya, pas mau makan pasti dibuka. Hilanglah social distancing. Kenapa antum nggak takut?
Giliran mau ngaji dempet-dempet dikit takut. Nggak percaya kalau pas ngaji ada rahmat turun. Ada malaikat rahmat. Itu di antara antum banyak sekali malaikat rahmat. Itu sampai ke atas sana. Nggak ada virus berani masuk. Masuknya paling pas masuk mall tuh, ya. Yang disalahin pengajian masjid. Malaikat itu kalau ada orang duduk di tempat zikirnya lalu doa, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, selamatkan dia, jagalah dia. Malaikat kalau doa mustajab nggak? Dia nggak pernah dosa, ya? Masih takut? Hah? Nggak takabur loh ya, nggak boleh takabur. Tapi insya Allah, ya, yang adil sama diri. Ini bukan nyinggung yang nonton online sama Zoom ini. Kalau yang karena jarak kita maklumi. Ini masih di kota Bandung. Ya, saya aja datang dari Jakarta, masa antum di sini Zoom, gaya bener. Ya, sok higienis, sok jaga badan tapi nggak jaga rohani. Makanya sampai nanti nggak akan ada peningkatan spiritual. Nih saya marah-marah nih sekarang sore ini nih. Tapi marah saya begini-gini aja, ya. Mau sampai kapan begini terus, ya? Maka yang hadir kita apresiasi dengan baik. Semoga Allah meridhoi antum lebih kenceng daripada yang udah jelas dia di samping sini masih pakai Zoom, gaya bener. Giliran makan ke kantin dempet-dempetan, ya. Betul-betul nggak adil ke dalam diri, ya. Nggak adil. Saya prihatin melihat seperti ini. Kalau mau protokol kesehatan lengkap, prokes-prokesan yang adil semuanya, ya, semuanya rapi, siap-siap hidup merana. Udah divaksin juga, ya. Terus untuk apa dong kita divaksin, ya? Protes ya, tuh, ya, Pak pemerintah, semua orang udah bosen, orang udah bosen semua. Tapi gimana lagi, ke depan kita harus pakai aplikasi segala macam lah. Jadi yang pakai fingerprint, dulu kan kantor punya print. Kalau sekarang semua orang harus punya peduli lindungi, nggak hanya fingerprint, dicolok hidungnya. Kita ikutin aja mainnya, ya. Yang penting kalimah Allah bertahta di dalam kalbu, ya. Yang penting ketenangan muncul di dalam jiwa, harus muncul di dalam jiwa. Jika dilakukan zikir berdasarkan tekniknya, sama dengan orang makan karedok, makan rendang sesuai dengan takarannya, cara masaknya, udah pas sudah. Kalau juga masih belum terasa, jangan-jangan bukan menunya yang salah, tapi lidahnya sedang sariawan. Paham ilustrasi ini? Kalau kita nih belajar zikir, gurunya sudah oke, tekniknya sudah lengkap, tapi belum juga menikmati zikir. Jangan-jangan kolbu kita sedang bermasalah, seperti mulut lagi sariawan gak menikmati makanan. Saya kira cuma orang Padang yang pedas, orang Sunda cabai rawit gak dicampur apa-apa, giling. Gimana? Udah? Pernah nyoba? Doer gak bibirnya tuh? Gak berani. Tuh orang Padang gak berani, orang Sunda berani. Pantesan lebih pedas dari kita, ya gak? Maaf, canda-canda. Itu torikot. Hasil dari bertorikot, tenangnya kolbu dalam berzikir, namanya hakikat. Kita punya kesimpulan, punya hikmah. Oh begini ya kalau zikir dikerjakan secara benar, hasilnya begini. Kita tahu metodenya, tahu teorinya, paham hikmahnya. Ini namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati, tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi. Si hakikatnya harus diuji.
Karena hakikat ini pengetahuan, tapi pengetahuannya terpisah. Zikir la ilallah rasanya ini, zikirhu rasanya ini. Itu namanya hakikat. Terpisah-pisah. Beda zikir, beda rasa. Umroh sama puasa, beda nggak rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud, benar? Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki, tahajud, sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh? Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa. Nggak mesti ke Ka'bah kali. Kenapa? Karena menu. Orang bosan satu menu. Rasa, ada rasa yang didapat di dalam umroh beda dengan rasa yang dapat dalam tahajud. Rasa ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmul yakin. Ilmu yakin. Paham? Kira-kira? Nama lainnya hakikat. Sehingga kita punya keyakinan, kalau aku baca ini, aku yakin begini. Itu orang udah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat, jika ada orang bersyariat sholat 1000 rakaat, dia cukup 2 rakaat, itu udah sama. Kalau orang bersyariat belum mengerti ilmu yakin, dia sholatnya baru by pahala. Kalau ada pahala dia sholat, kalau nggak ada pahala dia nggak sholat. Kalau orang mengerti hakikat, dia sudah tahu bahwa sholat itu jangan harap pahala, tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi, orang alim tidur lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang itu, maksudnya yang punya ilmu hakikat. Kalau ilmu yang zahir-zahir mah biasa. Lalu apa beda hakikat dengan ma'rifat? Hakikat itu masih bisa luntur. Hakikat itu masih bisa salah. Yakinan kita kadang-kadang belum tepat. Dari mana kita tahu? Yang paling banyak dapat ilmu hakikat waktu di surga itu malaikat namanya Azazil. Tetap saja tergelincir, dipecat dari malaikat namanya iblis. Iblis itu ahli hakikat. Dengan ilmu hakikatlah dia menyesatkan orang-orang ahli zikir yang tidak berguru. Pernah berguru terus ninggalin gurunya. Pernah bermajelis lalu keluar dari majelis. Orang-orang begini dicaplok sama iblis. Apa kata iblis? Zikir kamu keren ya. Karena zikir kamu banyak orang sembuh nih. Kamu sebenarnya mursyid yang lebih sakti daripada gurumu. Mulai terbersit. Kita lebih sakti dari guru. Tuh, kena tuh dah. Pernah gak ngeliat ada orang begitu? Ya, murid kiai besar buat tarekat baru. Ini nasib dia ini. Keluar dia dari halaqah. Karena terbersit dalam hatinya, dia lebih sakti dari gurunya. Dia nggak sadar gurunya sedang pura-pura nggak bisa. Ngetes dia aja. Guru pura-pura nggak bisa ngeruqyah, nggak bisa. Oh, saya nggak bisa doain air, pura-pura aja. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia nguji antum itu, ngerasa sakti nggak melebihi guru. Banyak yang terpedaya di situ. Apalagi urusannya udah ketemu pulus, ya. Apalagi urusannya udah ketemu pengikut. Orang merasa pengikut itu aset dia. Waduh, gawat. Banyak orang tergelincir pada bab ini. Banyak sekali. Oleh karena itu, orang sudah bertarekat dapat hakikat, masih bisa tergelincir. Contohnya Barsisah. Contohnya Musailamah Al-Kazzab. Itu Musailamah kan dulu ikut nulis wahyu. Musailamah ikut nulis wahyu, Bang. Khidmah ke Rasulullah. Maka kita berdoa orang-orang yang berkhidmah untuk agama ini, untuk kita tidak membelok di akhir nanti. Amin. Ya, ini bahaya benar. Kenapa?
Si Musailamah ini melihat harian Nabi, dia mikir, Nabi mah biasa aja orangnya. Kita begini, dia begini. Kita begitu, dia begitu. Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa kayak. Kejadianlah sekali, ada penulis wahyu selain Musailamah. Nabi turun ayat kepada Nabi. Tapi Nabi gak bacakan semua. Nabi masih tertegun, keasikan membaca ayat. Si penulis wahyu ini diizinkan Allah terbuka tarbir rohaninya. Dia dengar Jibril baca ayat. Surat Al-Mu'minun itu tentang penciptaan alam, penciptaan tubuh kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengar dia. Terus dia konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, lanjutan ayatnya ini bukan? Saya barusan dengar ada Jibril baca. Kata Nabi, benar. Dalam hati terbersit sama dia, gini doang ilmu guru gua, gini doang makomnya Rasul, saya juga bisa. Maka orang ini jadi nabi palsu. Kalau murid jadi mursyid palsu, buat tarekat palsu, karena dia merasa dia bisa mengakses apa yang diakses gurunya. Dia kira gurunya cetek ya. Ini sering terjadi di semua halaqah, di semua thariqah ya. Maka untuk selamat hanya satu bab, harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholatnya banyak, beliau gak bilang supaya kalian selamat. Nabi bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah. Nabi ketika dapat wahyu gak bilang, gua doang yang bisa dengar, lu gak gitu. Kalian gak bisa. Gak ada Nabi kesombongan begitu, gak ada. Nabi selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah dan para sahabatnya. Yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah, itulah kemurnian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dalam hakikatnya, dalam bertorikotnya, dalam bersyariatnya. Itulah yang dapat ma'rifat. Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang, semakin tinggi teori ma'rifatnya semakin sombong. Apa itu? Ngeremehin orang, berarti dia sombong gak? Gak level, gitu kan? Kajian kulit tuh gak penting. Nih kajian hakiki nih, kajian hakikat nih, kalian gak tahu. Ngomong begitu itu sombong namanya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak boleh sombong.